Hello Fobs, balik lagi bersama aku Fopertman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan meneruskan serial Daredevil episode 2, dimana sebelumnya di episode 1 kita sudah diperlihatkan Kingpin yang terpilih sebagai wali kota New York. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan make sense, bukan cinta. Aroma 100. Dalam acara yang disiarkan di TV, Kingpin menyampaikan terima kasih atas suara rakyat yang memilih dirinya sebagai wali kota New York. Dengan dipilihnya dia tidak membutuhkan algojo yang memakai tengkorak di bajunya. Yang dimaksud adalah The Punisher. Tidak membutuhkan orang yang memakai baju laba-laba, tentu ini adalah Spider-Man. Dan tidak membutuhkan orang yang memakai tanduk di kepalanya, pastinya adalah Daredevil. Karena Kingpin akan menegakkan hukumnya sendiri di New York. Dia merupakan Hector Ayala, tengah berjalan di bawah stasiun melihat orang yang sedang dikeroyok, menghampirinya dan berusaha untuk membantu. Ternyata yang dipukulinya adalah seorang polisi yang mengakibatkan dirinya harus dipenjara. Do not move! Kingpin berada di ruangan kerjanya membahas soal ayahnya yang sangat mengidolakan LaGuardia, yang merupakan mantan wali kota New York pada tahun 1934 hingga 1946. Sheila Rivera, asisten Kingpin, meminta dirinya agar memperluas koneksi agar membangun kepercayaannya kepada rakyat, karena sebagian besar mereka sangat membenci Kingpin. Walaupun Kingpin menginginkan istrinya Vanessa sebagai asistennya, namun dampak dari pelantikannya begitu besar dan mencari kandidat yang lebih muda. Could you grant us a little leeway? Breath. Her blood alcohol was 0.15 and she has 2 priors, so... Do you have any idea of how long this will take? Matt pergi ke kantor polisi untuk menemui Hector Ayala yang ditahan karena salah tangkap. Hector sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak berusaha untuk memukuli polisi. Dia hanya berusaha untuk menolong orang yang sedang digebukin oleh dua polisi itu. Dengan bantuan Matt, pengacara handal, dia akan membantu Hector untuk lolos dari hukum. Ketika akan menuju ke Brooklyn, tiba-tiba mobil Kingpin sang wali kota berhenti karena terjebak kemacetan. Kemacetan itu karena terdapat lubang besar di jalan yang tidak segera diurus. Kingpin turun ke jalan dan meminta mandornya agar segera memperbaikinya. Mandor dari tadi hanya terdiam karena dia menunggu birokrasi perizinan jalan. Kingpin turun tangan dan menyuruh mereka agar segera memperbaiki jalannya. Itu membuat citra wali kota Kingpin dilihat baik di mata masyarakat. Kirsten dan Matt berdebat karena Matt mengambil kasus pembunuhan polisi yang dilakukan oleh Hector. Padahal sebelumnya Kirsten memberikan kasus pemabuk yang berkendara di jalanan. Meminta Cherry untuk menginterogasi Hector kembali karena dari ceritanya itu masih menimbulkan kejanggalan. Dan sidang pun digelar dengan Hector sebagai terdakwa dengan tuduhan pembunuhan polisi. Musuh dari Matt di sidang ini adalah Hochberg, seorang pengacara handal juga. Rakyat meminta terdakwa ditahan tanpa jaminan, tanpa pembelaan apa-apa, jaksa langsung menyetujuinya. Dan sidang pun selesai karena Matt juga tidak dapat membela. Dia adalah Bebe Urich, keponakan dari Benjamin Urich, seorang jurnalis yang terkenal di series Daredevil sebelumnya, masuk ke ruangan wali kota. Kedatangan Urich ke sini adalah untuk menanyakan pada Komisaris Gallo 3 kali dan tidak ada jawaban. Salah satu sumbernya mengatakan bahwa Gallo akan mundur. Gallo merupakan komisaris kepolisian yang dicintai oleh rakyat dan Kingpin memberhentikannya. Karena jika kehilangan dukungan polisi, maka Kingpin juga kehilangan dukungan dari rakyat. Kingpin hanya berterima kasih tanpa mengeluarkan jawaban sedikit pun dan meminta Urich untuk segera meninggalkan ruangan. Glenn mengadakan jumpa pers mengenai bukunya yang baru saja terbit yang berjudul Life Without Fear, Hidup Tanpa Rasa Takut. Seorang anak muda menghampiri Glenn dan meminta bantuan apakah dirinya menerima klien baru. Glenn memberikan alamat emailnya kepada anak muda tersebut. Played beautifully. Really, thank you very much. Thanks, guys. All right. Kingpin datang ke pemakaman polisi yang terbun-bun di peron sebelumnya, yang membuat Hector masuk ke dalam penjara. Dan dia adalah Gallo, polisi yang dimaksud Urich barusan. Bahkan Gallo pun heran bisa-bisanya Kingpin menjadi wali kota yang terpilih.
Gallo sepertinya mengenal baik Kingpin dan mengetahui selak-beluk dari masa lalu Kingpin. Bahkan Gallo dengan percaya dirinya mengatakan bahwa dirinya lah yang akan memastikan bahwa masa jabatan Kingpin akan pendek. Cherry dan Kirsten pergi ke rumah Hector dan bertemu dengan istrinya guna menggali informasi. Meminta istrinya untuk memberikan setelan terakhir yang digunakan Hector terakhir kalinya sebelum ke peron. Cherry naik ke atas ke kamar Hector untuk mencari setelan yang dia gunakan sebelumnya dan menemukan kotak di bawah kasur, membukanya dan di dalamnya terdapat kostum White Tiger. Scene berpindah pada Matt Murdock dan Glenn yang kini masih berkencan makan di sebuah resto, mendapatkan telepon dari Cherry dan menjelaskan semuanya. Matt pergi ke penjara dan berbicara kepada Hector tentang dirinya yang menjadi vigilante di kota New York dengan nama White Tiger. Namun pada malam itu dia tidak menggunakan kostumnya atau kalungnya. Semenjak Daredevil menghilang, dia melakukan itu setiap malam dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kota sendirian tanpa kekuatan super. He's been waiting 20 minutes. Yes. Gallo pergi menemui Kingpin di kantornya, memberikan surat pengunduran dirinya sebagai komisaris polisi dan meminta untuk mencari pengganti barunya yang lebih muda. Kingpin pun takut jika Gallo mundur maka dia tidak akan menaikkan gaji polisi dan tidak akan ada jam malam, dengan berarti kriminalitas di malam hari akan diuntungkan. Mendengar itu, Gallo tidak jadi mengundurkan diri dari jabatannya dan tetap menjabat. Matt masih berusaha untuk meloloskan Hector bersama dengan Hochberg mencoba untuk menekan hakim agar melepaskan dakwahan pembunuh. Dan hasilnya pun Hakim Jerry menyetujui mosi in limine. Itu adalah perizinan suatu pihak untuk mendapatkan perintah atau putusan awal sebelum atau selama persidangan yang mengecualikan pengenalan bukti yang diantisipasi tidak dapat diterima, tidak penting atau merugikan dan membatasi penggunaan bukti tersebut. Ghosts are hard to find, Maddie. Isn't that why I hired you? Saying my judgment is clouded because of who Hector is. Ingat polisi korup yang membunuh rekannya sendiri dan memfitnah Hector Ayala hingga dijatuhi hukuman penjara? Kini Matt mengikutinya. Sepertinya dia akan membalaskan dendamnya sendiri karena Kingpin kini juga ikut serta dalam kasus di persidangan. Polisi itu masuk ke dalam apartemennya dan menonton bola. Malam ini rencananya Matt dan Glenn akan berkencan, namun Glenn membatalkannya karena dia akan bertemu dengan klien barunya. Dan tebak, siapa klien barunya Glenn? Yap, betul, Kingpin. Beserta dengan istrinya Vanessa membutuhkan terapi untuk hubungan mereka. Sebelumnya Kingpin diserang oleh segerombolan vigilante yang membuat dia mengalami beberapa cedera. Hingga saat itu dia menghilang dan bisnisnya mengalami penurunan omset. Ketika hilangnya Kingpin membuat Vanessa kesepian. Kita kembali pada Matt yang masih berada di depan apart polisi korup ini, mendapatkan pergerakan dan segera menghubungi Cherry. Ingat orang yang diselamatkan di peron oleh Hector, namanya Nicky Torres. Polisi-polisi korup ini mendatangi apartnya, namun Matt berhasil sampai lebih dulu dan menyembunyikannya. Matt menyuruh Nick untuk pergi ke taman menemui Cherry karena polisi korup itu sudah berada di depan pintu apartemennya. Dua polisi ini memukuli Matt karena tidak mau memberitahukan keberadaan Torres. Matt tidak ingin melawan, ya karena dia sudah meninggalkan dunia itu lagi. Namun polisi itu menodongkan senjata, ya mau gak mau Matt harus melindungi dirinya dan langsung tumbang dua orang sekaligus. Dan film pun selesai. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Tunggu episode 3-nya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.